get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah mini reading atau mini video dari Be Delightful guys, untuk menemani siang kamu cia. Readingan singkat dan padat, I hope so ya, yang hanya 10-15 menit, yang bisa didengar sambil santai-santai, nggak perlu banyak mikir. Mudah-mudahan, karena biasanya aku tuh kalau ngomong suka bikin orang mikir, katanya sih, kata mereka. Siapa mereka itu? Ya mereka lah. Jadi aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan maksimal mungkin, tapi durasinya singkat saja ya guys. You know that ya, semua yang diupload siang hari di jam 11:11 dan di jam 11:30 itu adalah mini reading atau mini video dari Be Delightful. Oke, readingan ini akan bersifat general guys, karena aku bicara ke 12 zodiak sekaligus ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Aku tidak peduli apapun zodiak kamu guys, yang pasti pesan ini tersampaikan dengan baik padamu. Oke. Jadi tidak akan ada video extended ya, tidak akan ada oracle, karena oracle itu menasehati dan aku rasa siang-siang nggak enak dengar nasihat ya. Apalagi nasihat-nasihat yang dalam-dalam gitu, yang berat-berat, males ini ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu guys dari deck tarot dan kemudian mengklarifikasi ketiga kartu tersebut ya. Oke, tema untuk mini reading kali ini yang sedang kalian tonton ini adalah dia memikirkanmu siang dan malam. Cie. Kamu nyantet dia. Ya bukan nyantet, kamu kirim apa ya, kirim pelet ya, guna-guna ya, sampai-sampai ada seseorang saat ini yang sedang memikirkanmu siang dan malam. Siang dan malam aku terpaksa mana itu siapa ya, Ratu ya, Pinkan Mambo. Oke, yang jelas inti dari atau tema dari readingan ini adalah dia memikirkanmu siang dan malam ya. Kita akan lihat kenapa dia memikirkanmu siang dan malam, apa yang terjadi padanya saat ini yang memikirkanmu siang dan malam, dan kemudian next action, itu yang paling penting ya, tindakan dia berikutnya apa. Kalau cuma hanya tahu tentang dia memikirkanmu siang dan malam, ya udahlah gitu. Tapi kan tindakan dia berikutnya apa? Apakah hanya akan tetap memikirkan atau do something? Iya toh? Oke, kita akan segera mulai saja ya. I call upon the Almighty, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Dua guys, aku baru lihat. For all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, dari Taurus sampai ke Pisces. Mini reading untuk dia yang sedang memikirkan kamu siang dan malam. What's going on? What's going on? Apa yang terjadi? Oh, Ace of Wands. Ini pertanda yang bagus guys. Ketika Ace of Wands datang, can we talk again? Bisakah kita bicara lagi? Bisakah kita bercanda lagi? Bisakah kita ketemuan lagi? Bisakah kita ulangi kembali? Apa itu yang mau diulangi? Masa lalu tentunya. Gak mungkin masa depan diulang. Masa lalu ya. As of Wands itu adalah new beginning guys. Oke, silakan tersenyum yang mau tersenyum. Mudah-mudahan ya kamu resonate dengan readingan ini. Oke, ini dia yang pertama. Yang kedua. Halo, kamu yang sedang memikirkan seseorang siang dan malam. Siang dan malam aku. Oke, ini dia. Baby. Baby, so wild world. Jadul banget loh. Kalau ada yang tahu berarti kalian udah jadul. Berarti udah saatnya kalian jaga makanan, jaga pola makan maksudnya ya. Banyak-banyak olahraga dan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau tahu lagu itu So Wild World itu ya. Oke. The Knight of Swords, kemudian The Three of Pentacles dan The Lovers. This is beautiful. Udah gitulah ya yang perlu aku sampaikan pertama sekali. Ini adalah keadaan yang indah. Readingan mini video ini guys dari Be Delightful ini adalah scraping atau clipping ya, clipping mengenai peristiwa tertentu. Jadi aku tidak akan bahas detail seperti full Celtic Cross. Kalau kalian mau lihat full Celtic Cross, lihat readingan reguler aku ya guys. Itu diupload biasanya antara jam 7, jam 8, dan kalau aku nggak ketiduran siang-siang berarti jam 10.
Tapi kalau seandainya lagi pas waktunya, on time-nya itu di jam 7 sampai setengah 8. Nah, itulah reading regular itu akan komplit sekali, 10 kartu dibukakan, oke? Atau minimal semi Celtic untuk yang para single. Halo single. Tapi kalau untuk mini video ini akan dalam bentuk clipping atau scraping sebuah peristiwa ya. Yang jelas kalian bertengkar guys ya. Ada percekcokan yang terjadi aku lihat di beberapa waktu sebelumnya. Kemungkinan besar di tahun 2022 ya. Kemungkinan besar di tahun 2022 di pertengahan. Oke, di antara Juni atau Juli yang aku lihat di sini, pertengkaran itu cukup hebat dan membuat seseorang menjauh, menghilang, bahkan ghosting ya. Kabar baiknya, yang menjauh itu sekarang memikirkanmu siang dan malam. Kalau seandainya kamu yang ditinggalkan, ya siapapun yang pergi meninggalkan, dialah yang sedang memikirkan seseorang siang dan malam ya. Jadi kalau kamu lagi bertanya-tanya saat ini, kamu nanya, dia di mana ya? Kok tiba-tiba menghilang? Gak ada kabarnya gitu, nggak ada pesan-pesan terakhirnya, nggak ada surat wasiatnya, nggak mewariskan hartanya ke aku. Kok tiba-tiba menghilang? Kok tiba-tiba menghilang aja begitu? Dia lagi memikirkanmu siang dan malam ya. Dia masih terbayang-bayang dengan pertengkaran kalian yang terakhir guys ya. Aku rasa ini cukup berat ya. Pertengkaran itu cukup berat karena Knight of Swords ini agresif guys. Bisa jadi ada ucapan kasar, fuck you. Oke, itu salah satunya. Atau binatang kamu mungkin. Astaga, itu medan banget guys. Bisa jadi verbal, kasar begitu. Ataupun mungkin ada kekerasan fisik ya yang terjadi. Karena Knight of Swords ini aku lihat orang yang sangat emosi. Dan di atasnya itu ada burung-burung hitam gitu berterbangan guys. Dan ini adalah simbol dari ya, bad energy, oke? Energi negatif. The Three of Pentacles muncul di sini. Ada orang yang kerja, mencoba untuk memfokuskan dirinya ke pekerjaannya, ke karirnya, ke bisnisnya, guys. Ya, berdiam diri, tapi bekerja. Okay. Dan kemudian dia tidak dekat dengan siapapun ya. Karena The Three of Pentacles ini simbol dari kejombloan. Three of Pentacles itu kartu jomblo ya, catat jangan lupa supaya lain kali kalau kamu lihat tarot janganlah ya di Be Delightful ya. Di Be Delightful kalau kamu lihat kartu The Three of Pentacles, oh ini berarti orangnya sendirian begitu, lagi nggak dekat dengan siapapun ya. Kalaupun dia dekat dengan seseorang atau beberapa orang gitu, itu iseng ya, tapi tidak berkaitan dengan emotion. Karena Three of Pentacles ini memfokuskan diri pada hal duniawi untuk mencapai target-target duniawi, karir, persahabatan mungkin, keluarga mungkin, apapun itu, tapi yang pasti nggak ada romansnya di situ ya. Dan di near future guys, the lovers ya, Ace of Wands ditambah the lovers karena tadi di bawahnya ada Ace of Wands. Whatever it takes, apapun ceritanya, let's do it again. Mari kita mulai kembali. Oke, silakan tertawa guys. Karena sebentar lagi orang yang ghosting kalian akan kembali, aku lihat ya. Kita segera mengklarifikasi saja, dimulai dari The Knight of Swords. Halo. Kamu yang saat ini siang dan malam penuh dengan pikiran, rasain ngapain kamu menjauh, kenapa kamu ghosting tiba-tiba. Sekarang kan kamu jadi kepikiran ya kan. Coba kamu berani menghadapi kenyataan, kamu kan gak bakal kepikiran tentang apapun. Kepikiran ini lebih ke penyesalan aku lihat guys ya. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kenapa? Kayak lagi guys, Ace of Wands lagi datangnya. Berarti ini udah ditahan-tahan guys dari pertengahan Juni, pertengahan 2022 ya, berarti Juni atau ke Juli. Setelah dia mengghosting kamu, atau dia pergi, atau dia meninggalkanmu, atau dia menutup akses ke kamu atau ke dirinya begitu, itu udah ada niat untuk yes, udah ada niat untuk Ace of Wands, new beginning, berbaikan, pengen kembali begitu, tapi ditahan-tahan. Dan aku lihat di Januari atau Februari ini yang ditahan-tahan itu tidak akan tertahankan lagi, tidak bisa ditahan-tahan lagi, oke? The Seven of Pentacles, kemudian Knight of Pentacles, oke. Aku pikir Knight of Swords karena dia bawa sword gitu, ternyata Knight of Pentacles guys. The Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, dan The Five of Pentacles. Jadi ini orang kayak berusaha mati-matian. Kalian ngerti nggak guys, berusaha mati-matian itu bahasa Medan atau itu Medan asli, itu berusaha mati-matian. Gimana berusaha terus mati, yang benar aja. Berusaha mati-matian ini maksudnya adalah berusaha keras ya untuk bisa mengendalikan dirinya. Jangan sampai emotion menang melawan logika kayak begitu ya. Dia tuh kayak mencoba untuk jaga diri, jaga diri. Kamu nggak boleh main perasaan, kamu gak boleh baper, kamu harus tetap menjauh atau
tidak membuka akses atau tidak mempertahankan diri untuk tidak berbicara dengan dia, dengan kamu maksudnya. Dia kayak bilang-bilang ke dirinya sendiri di sini aku lihat guys, dan mencoba untuk menyabar-nyabarkan dirinya, sabar gitu, karena itu menyakitkan ya. Kalau seandainya tadi nggak menyakitkan nggak masalah ya. Kalau kita mau meninggalkan seseorang guys, nggak ada perasaan apapun itu nggak masalah. Bye kan tinggal begitu ya. Tapi ini karena ada hal yang menyakitkan yang harus disabar-sabarkannya di dalam dirinya, mau nggak mau dia itu kayak seperti menelan duri guys, seperti ada duri di tenggorokannya setiap kali dia mengingat kamu. Itu yang pertama. Sombong aku lihat. Ada kesombongan ya di sini ya, kayak siapa sih lo kayak begitu ya, 10 kayak lo bisa gua dapatkan sekarang juga kayak begitu. Once gua out dari hidup lo bakalan kacau balau deh. Itu yang dia pikirkan guys ketika konflik terjadi dan kemudian kalian terpisah begitu ya. Tapi ternyata dia yang kacau balau setelah meninggalkanmu ya. Kasihan gitu ya guys, udah dia yang pergi, dia yang kacau balau kan, kasihan banget ya. Kita akan teruskan dengan center of the readingnya. Ada the Three of Pentacles ini yang aku bilang tadi tentang kesendirian atau fokus bekerja. Kalau dia ini adalah atasan atau pemimpin ya, karena Three of Pentacles itu tentang kekaguman. Orang mengagumi kerjanya gitu ya. Jadi ada prestasi yang dia ukir aku rasa. Ya, apalagi guys kalau udah nggak punya pacar, jomblo, emang bisa ngapain lagi? Ya fokus ke kerja lah ya, karena makanya kalau kalian tanya jomblo itu kenapa kamu masih jomblo, mau fokus kerja. Okay. The Four of Cups, kemudian ada The Wheel of Fortune, dan ini memang kayak didukung sama universe ya guys. The Eight of Pentacles memang crafting money aku lihat di sini. The Three of Pentacles datang bersama dengan The Eight of Pentacles, ini crafting money ya, dan itu berhasil. Ya, jadi kalau misalnya dia ini punya bisnis, baru merintis bisnis waktu kalian berpisah begitu, kamu resonate dengan readingan ini, dan iya dia tuh memang baru membuka usaha mie ayam misalnya begitu kan. Itu mie ayamnya udah laris ya, saat ini udah mulai banyak pelanggan begitu. Kalau ini dia tentang karirnya yang dia fokuskan, berarti karirnya itu dilihat orang kayak begitu guys. Oke. But still the Four of Cups, dia tuh kayak ngerasa oh my god, ada yang harus aku korbankan demi ini kayak begitu. Yang dikorbankan apa? Perasaan tentunya guys. Ten of Wands ini adalah beban dalam pikirannya. Even ada yang berhasil dia raih dalam hal duniawi ini, di dunia ini ada yang bisa dia raih, tapi tetap saja menurut dia Cups itu emotion ya guys. Jadi ketika Four of Cups datang, itu missing opportunity about emotion. Ya, ada yang didapatkan dalam hal Pentacles, tapi emotion mau tidak mau harus terkorban. Dan aku lihat di Januari akhir sampai Februari pertengahan ini dia ndak mau lagi guys. Iya ndak mau. Itu ndak mampu ya. Dia nggak mau lagi untuk mengorbankan perasaannya. Karena memang The Lovers ini muncul ya guys di near future. Apa kartu yang terbuka? Itulah yang harus aku bacakan, karena aku adalah tarot reader ya. Ayo kita lihat The Lovers ini tentang apa guys. As of Wands ditambah The Lovers, can we be friend again? Bisakah kita berteman lagi? Yang pasti dia sangat merindukanmu guys ya. Kalau memikirkan kamu siang dan malam, berarti dia sangat merindukanmu. Wow. Six of Pentacles, I'll do anything to get back to you. Aku akan melakukan apapun. Karena Six of Pentacles itu generosity, memberi, nggak perlu menerima. Jadi kalau kamu mau tahu lebih detailnya The Lovers ditambah dengan The Six of Pentacles, aku akan lakukan apapun supaya kita bisa bersama kembali. The Four of Wands, ini komitmen. Ya, aku rasa ini kabar baik untuk kalian ya guys. Kabar ini datang tepat pada waktunya, dan tentu saja divine timing is all the best guys ya. Waktu dari Tuhan itu akan selalu yang terbaik ya. The Three of Wands. Oke. Three of Wands yang aku lihat di sini adalah longing, I miss you so much. The Six of Pentacles ini I'll do anything to get back to you, dan The Four of Wands ini adalah tentang komitmen. Aku rasa dia akan segera mendekat kembali. Eight of Wands adalah kartu komunikasi guys, dimulai dari pembicaraan ya. Jadi kamu nanti akan melihat status update-nya itu nanti awalnya ya. Kalau kamu diblokir saat ini dari WA atau dari sosial media lainnya, kamu kan mulai bisa melihat dia kembali mengupdate status itu di akhir Januari ya, sampai tanggal 31. Nggak percaya, tanya aja tetangga. Oke, karena Eight of Wands di sini ya guys. Ini kartu yang terbuka, pesan ini sampai ke orang yang tepat ya. Ada orang yang tepat yang perlu mendengarkan pesan ini. Jadi kamu tidak perlu melakukan apapun ya guys. No, don't do anything. Siapa yang pergi, dia yang menyesal, dia yang harus kembali tanpa perlu dibujuk-bujuk. Kamu pernah dengar istilah if someone love you, just let them go. If they are yours, they will be back to you. Ketika seseorang mencintaimu, lepaskan dia. Tes. Kalau dia balik ke kamu,
itulah buktinya bahwa dia mencintaimu. They love you very much. Mereka balik ke kamu. Ya. Ada informasi penting yang perlu kalian ketahui guys. The Lovers ini bukanlah kartu yang indah seperti negeri dongeng. No ya. The Lovers ini adalah perbedaan yang luar biasa yang terjadi di antara kalian berdua. Kemungkinan besar dia kembali masih dengan tipikalnya yang sama, karakternya yang sama, tapi ada keinginan untuk memulai yang baru, dan kamu akan menemukan dia dengan tidak perubahan. I don't see any transformation card here guys, kayak the devil, kayak apa, the death begitu ya, artinya ada perubahan sikap begitu. Kamu akan melihat dia kembali sama seperti dia yang dulu. Dan masalah yang akan kalian hadapi adalah masalah yang sama seperti yang dulu. Bedanya adalah dia punya niat saat ini untuk membetulkannya denganmu, dan mudah-mudahan kamu bisa meresponnya dengan cara yang sama. Because guys, The Lovers itu major arcana. Kalau di minor arcananya itu the Two of Cups. Ya, that's mutual connection and mutual emotion. Seperti apa nanti kamu memperlakukan dia, dia akan memperlakukanmu sama. Persis. Seperti apa dia merespon memperlakukanmu nanti ketika dia kembali begitu, seperti itulah kamu akan merespon dia. Oke, mudah-mudahan kedepannya perbedaan-perbedaan yang ada di antara kalian berdua dari munculnya kartu The Lovers ini akan bisa kalian handle dengan baik ya. Ini yang kamu inginkan guys. Mungkin kamu memanifestasi dia kembali begitu ya. Oke, terlepas dari itu semua, yang jelas ada niat untuk kembali dan meluruskan semuanya. Dan whatever it takes tadi, tanda petik, aku akan lakukan apapun untuk itu. Itu yang dia bilang di sini. Oke guys, itu yang aku punya untuk kamu guys di mini reading kali ini yang temanya adalah dia memikirkanmu siang dan malam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.